Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Siapa tahu teman-teman ya, dengan adanya secangkir kopi bisa memberi ketenangan hati dan suatu inspirasi. Mantap jiwa ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, dan saya nggak bosan-bosan untuk ingatin kalian semua bahwasanya selalu gunakanlah uang dingin teman-teman. Karena apa? Sektor kripto itu sangat kejam. Kenapa saya bilang sangat kejam? Ya karena gini teman-teman ya, bisa membuat orang itu kaya dalam satu malam, bisa juga membuat orang itu gembel dalam satu malam juga gitu teman-teman. Jadi high risk high return ya, sangat kejam teman-teman ya. Resiko tinggi memang keuntungan tinggi. Dan kalau kita mengacu updatean untuk sektor kripto kali ini teman-teman ya, dimana ya untuk market cap masih sama ketika video ini dibuat di area 2,13 triliun dolar. And Great Index berada di area 55. Semoga saja nanti ketika kalian melihat video ini teman-teman ya, harganya udah semakin membaik lagi. Syukur-syukur Bitcoin bisa di atas 61.000 something ya kan, atau bahkan di area 61 sampai 65 ribuan. Sedangkan kalau kita mengacu untuk parameter harga altcoin lainnya, ya sebagian besar udah mulai untuk recover, cuman sebagian besar ya masih dalam kondisi bearish. Lantas kalau kita mengacu pada sektor meme teman-teman ya, karena kita adalah pecinta meme coin itu gini teman-teman ya. Kenapa saya suka sekali dengan meme coin walaupun resikonya tinggi? Jadi gini teman-teman ya, meme coin itu memang resikonya sangat-sangat tinggi, high risk teman-teman. Tapi yang bikin seneng adalah ketika kita bener gitu untuk milih aset dalam sektor meme coin, hidup kita akan berubah 180 derajat. Itu yang saya suka. Cuman kita nyari tokennya itu susah, token mana gitu ya kan. Nah, oke. Jadi dari market cap sendiri sudah mulai ada sedikit recover ya kan. Terus untuk volume dia turun 39,26%. Cuman untuk parameter price-nya seperti Dogecoin dan Shiba Inu udah mulai untuk rebound kembali. Sedangkan untuk PP, WIF dan Bong dan masih kawan-kawannya ini dalam kondisi penurunan. Turbo ini naik 11%, ya Nairo ini juga naik 11% teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk Baby Doge, terus Maga Trump naik 4% teman-teman untuk Maga ya. Terus di sini ya kalau kita lihat persentasenya masih didominasi dengan warna merah merona-rona ya. 95%-an lah ya dalam kondisi bearish teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, jadi dikutip dari YouTube Today teman-teman untuk perkembangan daripada Shiba Inu, di mana Shiba Inu itu melonjak sekitar 137.411% dalam metrik utama. Inilah yang terjadi. Oke, kita bahas teman-teman ya. Jadi, metrik strategi Shiba Inu menunjukkan peningkatan yang mengejutkan setelah pengumuman penting ini dibuat. Oke, ada apa ini? Itu kita bahas ya. Kasus luka bakar meningkat hampir 140.000%. Mekanisme pembakaran baru hadir di Shibarium. Nah, ini ya teman-teman ya. Menurut data yang diterbitkan oleh layanan pelacak Seaburn ya, selama periode 24 jam terakhir komunitas Shiba Inu telah berhasil membuang Shiba dalam jumlah yang mengesankan, mendorong tingkat pembakaran ke tingkat yang sangat tinggi. Anehnya lonjakan besar dalam pembakaran ini terjadi setelah tim Shiba Inu mengumumkan rencana untuk melakukan hard fork baru yang akan memperkenalkan mekanisme pembakaran Shiba Inu. Nah, memang ya teman-teman ya, memang kemarin sempat kita bahas bahwasanya Shiba Inu ya akan segera melakukan hard fork daripada Shibarium untuk mengubah mekanisme pembakaran atau memperjelas mekanisme pembakaran yang akan terjadi melalui jaringan Shibarium teman-teman ya. Karena yang disampaikan oleh tim daripada Shiba Inu sendiri ya kan, untuk saat ini pembakaran yang terjadi melalui Shibarium itu masih dalam mekanisme manual ya. Yang dimana mekanisme manual tersebut teman-teman, meskipun ambang batasnya udah mencapai di area 25.000 US dollar, tidak semerta-merta pas hari itu juga bisa terbakar. Mungkin bisa molor ya kan, dan sebagainya. Sampai saat ini pun masih molor ya kan. Nah, makanya dengan adanya pembaruan ini membuat antusiasme komunitas Shiba Inu cukup senang gitu dengan adanya hard fork. Nah, kasus luka bakar meningkat hampir 140.000%. Sumber data yang disebutkan di atas menyampaikan bahwa selama sehari terakhir pasukan Shiba telah membuat kemajuan besar dalam menyingkirkan Shiba dari peredaran dan membuat persediaan menyusut. Aktivitas pembakaran yang tiba-tiba meningkat telah memungkinkan pembakaran sekitar 105,9 juta koin meme Shiba yang mengesankan mengenai tingkat pembakaran
pembakaran itu sendiri ya telah didorong ke ketinggian yang belum pernah terjadi di sini selama beberapa waktu, teman-teman ya. Oke, jadi memang pembakaran terjadi sekitar 105,9 juta. Itu memang masih tergolong sangat-sangat kecil mengingat total supply yang ada di Shiba Inu itu masih 500-an triliun ya teman-teman. Itu masih sangat-sangat kecil dengan pembakaran 100 juta. Cuman harapan terbesar kita kan dengan adanya mekanisme otomatis burn-nya nanti teman-teman ya, ini akan membawa persentase luka bakar yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena ya kita akan secara langsung melihat ketransparansian daripada si Shiba Inu, karena setelah ambang batas ditentukan maka dia secara otomatis akan terbakar. Nah, bagaimana cara meningkatkan luka bakar Shiba Inu biar efisien dan biar lebih banyak adalah dengan cara mekanisme transaksi di jaringan Shibarium, teman-teman ya. Di situ nanti kita akan melihat semakin tinggi transaksi maka semakin tinggi juga pembakaran yang akan terjadi, teman-teman ya. Nah, jumlah Shiba yang disebutkan di atas diluncurkan ya dalam 3 transaksi, di mana 2 transaksi pertama melakukan hampir semua pekerjaan transfer. Pembakaran ini menyekop potongan-potongan 41 jutaan dan 67 jutaan, teman-teman ya. Keduanya dibuat dari alamat blockchain misterius yang sama ya kan, karena koin Shiba tersebut dipindahkan ke dompet yang tidak dapat dibelanjakan dan dikunci di sana, alias disimpan di mana, bukan di bursa dong ya, karena udah nggak bisa dibelanjain teman-teman ya, dan terkunci di sana gitu kan. Nah, jadi menurut teman-teman sendiri untuk Shiba Inu perkembangan kali ini seperti itu teman-teman ya. Karena di sini juga banyak sekali persepsi pertanyaan daripada teman-teman. Bang, bisakah Shiba Inu ini kembali ya memegang ke masa kejayaannya ya? Di sini nggak ada ilmu pasti dan nggak ada jaminan teman-teman ya. Cuman kalau menurut saya Shiba Inu sendiri kan memiliki komunitas yang cukup kuat ya kan, dengan kedudukan Shiba Inu di persentase nomor 2 ya untuk tingkat sektor meme. Nomor 1 kan Dogecoin, nomor 2 ada Shiba Inu, nomor 3 PP kalau nggak salah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kan di bull market nanti teman-teman ya, mungkin Shiba Inu akan mengalami grow up kembali. Nah, saya pribadi teman-teman ya masih yakin Shiba Inu ini bakal membuat all time high ya. Ini keyakinan saya, tapi ya keyakinan saya belum tentu menjadi keyakinan teman-teman ya. Akan membuat all time high teman-teman ya. Kalau Shiba Inu tidak membuat all time high, setidaknya teman-teman ya dia bakal kembali ke ATH lamanya. Oke, itu harga terendahnya dia bakal kembali ke ATH lamanya. Cuman kalau saya persepsi sendiri, saya kira Shiba Inu bisalah ke 2 rupiah gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya. Kalian harus tetap disclaimer. Semoga informasi ini sedikit membantu dan salam cuan.